Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk menyelami salah satu peristiwa paling penting dan menakjubkan dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Jadi, seperti yang kalian tahu, Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang sangat luar biasa untuk umat Islam. Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, dan ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Mengingat Isra dan Mi'raj ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam di mana Rasulullah SAW menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Secara bahasa, Isra diartikan sebagai perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, sedangkan Mi'raj artinya tangga. Tangga ini merujuk kepada perjalanan Rasulullah SAW dari bumi ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha, dan perjalanan suci tersebut dilakukan Rasulullah SAW hanya dalam waktu 1 malam saja. Ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah. Peristiwa ini merupakan satu-satunya perintah Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW secara langsung berupa sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi tepat setelah kejadian Amul Husni atau tahun kesedihan. Mengapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang sekaligus yang ia sangat cintai. Yang pertama yaitu Khadijah, istri pertamanya yang sangat mendukungnya, dan tak lama kemudian paman beliau yang melindunginya dari gangguan kaum Quraisy juga wafat, yakni Abu Thalib. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi pada waktu malam hari ketika Rasulullah SAW sedang tidur. Di sini ada 2 riwayat. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW ini tidur di rumah beliau, dan yang riwayat kedua menyatakan bahwa Rasulullah SAW sedang tidur di Masjidil Haram Mekah. Pada malam itu, atap rumah Rasulullah SAW terbuka, dan kemudian turunlah malaikat Jibril untuk membelah dada Rasulullah SAW yang keempat kalinya. Malaikat Jibril ini pernah membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Yang pertama, pada saat Rasulullah SAW masih berumur 4 tahun dan masih tinggal bersama ibu susuanya, yaitu Sayyidah Halimah. Kemudian dibelah lagi pada usia beliau mendekati usia taklif atau mukallaf pada usia 10 tahun, dan kemudian dibelah lagi pada usia beliau mendekati usia taklif atau mukallaf pada usia 10 tahun, dan kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril menggunakan air Zam-Zam. Lalu yang ketiga, pada saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun, agar Rasulullah SAW menerima wahyu dengan kuat, bersih, dan diridhoi. Dan yang keempat ini ketika peristiwa Isra dan Mi'raj sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di mana malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membersihkan hatinya agar dipenuhi dengan iman sesaat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian malaikat Jibril datang membawa buraq itu kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan Nabi Muhammad SAW berkata bahwa burung ini adalah hewan yang bersayap yang kecepatannya melebihi kilat. Pada saat Nabi Muhammad SAW tiba di Palestina, beliau mengikatkan tali kudanya di Masjidil Aqsa, di tempat di mana para nabi mengikatkan tali kudanya di situ. Setelah itu, beliau masuk ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan Nabiullah yang Allah perintahkan, dan beliau mengimami sholat. Beliau melihat Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi, dan melihat Nabi Musa dengan kulit yang kehitam-hitaman dan berbadan kekar. Setelah selesai melaksanakan sholat, Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan Mi'raj ke langit pertama. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam, kakek moyang umat manusia. Dan kemudian di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di setiap langit-langit tersebut, beliau berdialog dengan para nabi. Singkat cerita, beliau sampai di langit ketujuh di Sidratul Muntaha. Dan tiba di Sidratul Muntaha, di mana beliau diperlihatkan bagaimana indahnya Sidratul Muntaha. Buat kalian yang belum tahu Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang menandai akhir dari langit ketujuh. Itu menurut kepercayaan ajaran Islam. Dalam ajaran lain ada pula semacam kisah tentang Sidratul Muntaha ini yang disebut dengan pohon kehidupan. Kata Nabi, pada saat itu dihiasi dengan perhiasan yang besar menyerupai telinga gajah, dan Allah merubah Jibril menjadi postur aslinya. Dan Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, tugasku hanya sampai di sini." Kemudian Rasulullah pun di Sidratul Muntaha menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 50 waktu. Kemudian turun dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, beliau tidak berbicara apalagi kepada Rasul. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa banyak perintah sholat yang Allah berikan kepadamu?" Dengan lugu, Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Minta ringankan karena umatmu tidak akan mampu, karena saya sudah mempraktikkan kepada Bani Israel." Kemudian Rasulullah SAW pun kembali meminta keringanan kepada Allah, dan jadilah dikurangi 5 menjadi 45 waktu sholat. Ketika di langit keenam, diberhentikan lagi oleh Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, berapa waktu sholat yang Allah berikan kepadamu?" Rasulullah kemudian menjawab 45 waktu sholat. Kata Nabi Musa, "Itu masih berat, mintalah keringanan lagi wahai Muhammad kepada Allah." Akhirnya Rasulullah pun naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha, turun lagi dikurangi 5, kemudian turun lagi diberhentikan Nabi Musa. Akhirnya Rasul kembali lagi sampai tinggal 5 waktu sholat. Dan setelah mendapat perintah sholat 5 waktu, Nabi Musa masih bilang minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 50 waktu sholat per 15 menit adzan akan berkumandang. Bisa nggak kita sholat? Ada waktu luang aja kadang masih bolong sholatnya. Ini 50 waktu sholat. Dari sini
Bisa kita lihat Nabi Musa alaihissalam pun punya jasa luar biasa kepada kita. Sekarang karena Nabi Musa lah kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Pernah nggak kalian pikir kenapa perintah sholat ini sangat penting? Karena ini perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan langsung kepada Rasulullah, bukan melalui perantara malaikat Jibril lagi. Karena kan biasanya wahyu-wahyu semua itu disampaikan melalui malaikat Jibril, tetapi untuk perintah sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.